Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkanu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul nas wa tuhibbul nas. Wa qala itu wa nasna man ahli sunnati fa qatani wa ahli kana min jannah. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam. Maka bersama satu dan sama-sama yang diingatkan dari Allah, syukur kepada Allah SWT yang telah sambung melalui perintah-perintah dan amanat berikan bola basami sehingga ibu tasaleko bola basami sangat asik dibarengi kegiatan yang dia melaksanakan salah satu perintah Allah yang juga salah satu desa. Mudah-mudahan seluruh kita baik kepada para Islam dan perintah Allah SWT. Amin. Salam Islam kita saya beda masyarakat hidup semoga masyarakat kecuali seperti Nabi Muhammad SAW. Amin. Kalau nabi Rasul hadis kalau kita beramal dikira-kira daripada 84 kitab sama ini karangan dari seorang ulama yaitu Maulana Syekh Muhammad. Ini masih saudara daripada Syekh Muhammad. Beliau memiliki pondok Tuban. Di sana ada pondok besar di India. Salah satu beliau yang punya fikir jamaah saiki, jamaah di sana, wong ngaji pirang-pirang, pondok pesantren ulang, biasanya semua kaum Islam, wong ngaji pesantren. Sampai-sampai beliau ke gawe keputusan, wis aku kan mengamati oleh banyak kayak orang keluar dalam keadaan ini, sehingga saya tidak makan dari kota Makkah. Ketika naik ziarah memang kajian Nabi. Setelah ziarah dia bermimpi dengan Rasulullah. Di antara nasihat ketika bermimpi, wahai Ilyas, seandainya kamu yang memperbaiki umat, maka kamu contoh bagaimana orang-orang terdahulu. Sehingga Imam Malik akan katakan, umat ini tidak akan jadi baik kecuali dengan mencontoh orang-orang awal. Siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat adalah generasi terbaik setelah Nabi alaihissalam. Mereka punya kesibukan sama dengan seperti kita. Ada yang bertani, berdagang. Tapi para sahabat ini mampu membawa agama keseluruhan. Sehingga pada ketika zamannya para sahabat ini walaupun masanya agak lama bisa menaklukkan 2/3 dunia. Ini hebatnya para sahabat radhiyallahu. Ini antaranya yang menulis mengenai daripada Fatih. Fatilah kita paham. Ini isinya banyak, termasuk Fatilah sholat, Fatilah zikir, Fatilah abdi, Fatilah Ramadan. Ini isi daripada kita tersebut. Ini rangkuman daripada 84 kitab. Salah satu nasihat beliau apa? Saya ini lebih senang duduk dalam majelis taklim daripada
duduk dalam majelis taklim yang saya dengar adalah firman Allah dan sabda Rasul, itu pasti duduk. Tapi kalau saya sering duduk bersama, saya khawatir dari seorang muda itu tersirat dalam pikirannya untuk meraih kata-kata, untuk meraih kata mustahil. Ini alasan adalah saya melihat sama sehingga betul jadi kita ini banyak diamalkan oleh orang-orang kita termasuk berbeda. Ini hadis ke-8 mengenai daripada keuntungan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lahu min siyami illa syu'u wa rabbu qawmi, laisa lahu min qiyamihi illa syahr." Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang bangun sholat pada tengah malam tetapi tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali letih karena terjaga malam. Hadis Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Huzaimah. Diulangi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang mengerjakan sholat atau puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Dan banyak orang yang bangun sholat malam tetapi tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya rasa letih. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai dan Ibnu Huzaimah. Mengenai tafsir hadis di atas, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, hadis ini menyatakan tentang mereka yang mengerjakan sholat pada siang hari tetapi berbuka dengan makanan yang haram. Berapapun banyak ganjaran sholatnya, namun tidak melebihi besarnya dosa karena makanan haramnya. Yang kedua, hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi masih tetap melakukan hibah, membicarakan keburukan orang. Mengenai hal ini dapat dilihat pada keterangan berikutnya. Alasan ketiga, hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan maksiat atau dosa. Dalam hadis di atas tersirat berbagai kemungkinan dalam penafsirannya, termasuk 3 penafsiran di atas. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang berjaga malam untuk mengerjakan sholat nafil tetapi tetap membicarakan keburukan orang lain atau melakukan suatu kebodohan seperti mengkotor sholat subuh atau bangun malam semata-mata karena riya atau ingin dipuji, maka seluruh amalnya pun sia-sia. Nah, ini satu hadis dari mana menjelaskan untuk kita dalam puasa. Ulama mengatakan antara puasa kita bukan sekedar kita menahan lapar dan haus, bagaimana kita anggota badan kita usahakan kita jaga dari pandangan kita, pendengaran kita. Seluruh anggota badan kita itu usaha kita jaga sehingga dalam momen Ramadan ini kita bisa maksimal.
akan bertambah ilmu kita. Walaupun mungkin nggak maksimal, dengan kita sering duduk dalam makna, kita sering baca kisah-kisah para sahabat, sehingga rasanya kita punya jazba, punya semangat bagaimana semangatnya para sahabat, walaupun nggak 100% minimalnya akan mirip. Maka bagaimana taklim ini sudah diamalkan oleh orang-orang, bukan amalan taklim saja, tapi bagaimana harapan saya kira selalu bagaimana saja rumah-rumah orang satu di dalam taklim. Maka termasuk di Pakistan satu sudah berhasil. Alhamdulillah kita akan banyak suasananya dan ini asal yang amalan orang-orang ini bukan orang biasa. Maka kita ini enak, nggak usah nungguin belajar. Nah ini sudah ada terjemahannya, sudah ada penjelasannya. Maka orang-orang di sana itu maka bagi menanyakan semua, walaupun di rumah kita mungkin hidup dalam keadaan berlama, mungkin satu hadis kita hidup dalam evaluasi. Terus bagaimana kita juga niatkan juga untuk bulan Ramadan ini, yang paling penting bagaimana kita untuk memaafkan fungsinya bagaimana berhasil kita di dalam puasa ini apa? Bukan mungkin sekitar kita selesai 30 hari atau 29 hari, tapi bagaimana orang yang berhasil dalam masa ibadah puasa, maka perubahannya ketika di luar bulan puasa. Mungkin kita buat di bulan puasa ini mudah untuk melaksanakan baca Quran. Maka harapan kita dilatih di bulan Ramadan ini, maka terbiasa di bulan Ramadan. Itu saja yang disampaikan.